عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, mari kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jal yang tercurah kepada kita begitu banyak. Salah satu nikmat tersebut adalah diberikannya kita hidayah taufik dan kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah pagi ini. Sholat subuh adalah salah satu dari dua sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Sehingga saat ini kita berkumpul dengan para malaikat Allah Azza wa Jal yang memiliki tugas shift siang dan shift malam. Bagi para pekerja pabrik yang punya tugas shift-shiftan, Anda memiliki tugas yang hampir sama dengan para malaikat ini. Jempol buat Anda. Like and share. Malaikat malam yang bertugas dari ba'da salatil asr sampai subuh akan meninggalkan kita ba'da salatul subuh, dan yang akan bertugas menemani kita sampai asar nanti shift siang, mereka juga bersama kita pagi ini dan akan bersama kita sampai asar nanti. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, tema kita dahsyatnya neraka jahanam. Rasanya tidak ada yang tidak tahu masalah ini. Masalahnya adalah bukan tahu atau tidak tahu, tapi masalah kita adalah seberapa persiapan kita dan apa benteng kita untuk mempertahankan diri, membentengi diri dari azab tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim tidak hanya sekedar menceritakan bagaimana neraka, tapi lebih fokus pada bagaimana caranya kita membentengi diri dari neraka tersebut. Di antara ayat tersebut adalah kata Allah Azza wa Jal, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Bentengi diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Para ahli meneliti, kok bahan bakarnya bukan bensin, pertalite, pertamax, atau solar, dexlite, atau kalau Shell itu apa namanya? Kalau di Revo apa itu? Beda-beda nama ya, barangnya dia-dia juga. Para ahli meneliti, kenapa bahan bakarnya kok manusia? Ternyata unsur-unsur pembentuk manusia secara fisik itu merupakan bahan-bahan yang membuat api menjadi awet.
Begitu pula batu, bebatuan. Apalagi dalam sejarah neraka, dalam sejarah penyiapan neraka, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan neraka, itu sudah disiapkan bebatuan yang telah dibakar ribuan tahun. Ini bahasan kalau dilanjutkan ngeri dan bisa jadi enggak nafsu makan. Untungnya lagi puasa. Saya tidak ingin lanjutkan pembahasan ini. Terus gimana dong? Apa kita bubar? Bukan itu maksudnya. Saya mendapatkan momen yang pas pada pagi hari ini untuk menyuguhkan sebuah kajian tentang bagaimana membentengi diri dari azab neraka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan di sini, fattaqun nar. Ittaqun nar. Ittaqu artinya bentengi diri kalian. Ij'alu bainakum wa bainan nari wiqayatan. Letakkan penghalang, benteng yang kuat antara dirimu dengan neraka. Maka yang disebut dengan bertakwa adalah membentengi diri. Salah satu di antara media, sarana, alat untuk membentengi diri dari neraka adalah siyam. Maka dari itu kita sering dengar para ustadz berceramah, para khotib berkhutbah, apalagi di awal-awal Ramadan, mereka membacakan ayat ke-183 surah Al-Baqarah. Sampai yang tidak khutbah pun hafal. Dan itu adalah pelajaran berulang dari tahun ke tahun. Bahkan mungkin ada penceramah dan khotib yang dia hafal cuma itu. Khutbah di sini ayat itu, di sana pekan berikutnya ayat itu, sampai akhir Ramadan masih juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada nggak kira-kira? Coba aja. Ada yang ngikutin satu khotib saja. 4 kali khutbah selama Ramadan yang dibawakan ayat itu juga. Ya, belum ada yang investigasi ya. Maka saya tidak ingin mengikuti gaya-gaya seperti itu. Pengetahuan kita tentang betapa dahsyatnya neraka jahanam sudah ada sekitar 2 kali pertemuan di sini. Saya mendapatkan momen yang pas justru untuk menjelaskan bahwasanya siyam itu sendiri merupakan alat untuk membentengi diri kita dari neraka. Pada ayat 183 itu, pada ujung ayatnya Allah Azza wa Jalla menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa yang dimaksud bertakwa? Agar kalian memiliki benteng yang membentengi diri kalian dari neraka. Ayat ini kemudian ditafsiri oleh banyak hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anin nari 70 kharifa."
Yang bisa menulisnya dengan Arab, silahkan ditulis. Lalu nanti jadikan salah satu katanya menjadi password untuk mencari hakikat hadis itu dalam aplikasi hadis. Man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, ba'adallahu bidzalikal yaumi, Allah jauhkan dengan puasanya sehari tersebut wajhahu, wajahnya. Dan ta'bir ibarah dengan wajah sering dipakai untuk menyatakan diri keseluruhan, bukan wajah saja. Karena orang itu diketahui dengan wajahnya, bukan dengan dengkulnya atau dengan bahunya. Oh, di bahu siapa? Enggak. Orang dilihat dengan wajahnya, dikenali dari wajahnya, bukan dari tumitnya, bukan dari dengkulnya ataupun bahunya. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu. Allah jauhkan wajahnya dengan puasanya sehari tersebut anin nar, dari neraka. Sejauh mana? Berapa ribu kilometer jauhnya? Sab'ina kharifan. Sejauh perjalanan yang bisa ditempuh oleh orang selama 70 tahun. Allahu Akbar. Bagaimana dengan sebulan? Sebulan Ramadan. Kalau sehari saja seperti itu fadilah siyam, bagaimana dengan sebulan? Baik, ini pertama. Poin ini menjadikan kita harus seriusi puasa ini. Jangan puasa konvensional. Bagaimana puasa konvensional? Ya biasanya puasa ya begitu-begitu aja. Emang ada yang baru dalam puasa? Bukan, nggak ada yang baru dalam puasa. Tetapi apakah puasa kita selama ini sudah efektif untuk dijadikan alat yang membentengi kita dari neraka? Karena ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam menjadi warning bagi kita yang berpuasa. Jangan kelewat pede kita lagi berpuasa, la'allakum tattaqun. Belum tentu. Ada hal yang harus kita waspadai. Di antara hadis yang menjadi warning bagi kita, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, yang nulisnya pakai Arab jangan lupa ikuti, karena saya mengucapkannya sesuai dengan teks yang ada. Man lam yada', barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, kebiasaan berkata bohong, kata-kata palsu, ngibul, hoax, apalagi menghasut, namimah, adu domba, ya. Semua ini adalah produk lisan. Produk lisan. Waspadai produk lisan kita. Waspadai lisan kita yang tidak bertulang. Karena ini bisa menjadikan puasa kita kontra efektif. Yang mestinya menjadi benteng, hancur benteng itu. Man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan kebiasaan berkata bohong.
kata-kata palsu, kepalsuan-kepalsuan dari lisan kita, wal amala bihi, dan perilaku-perilakunya yang menunjukkan kepalsuan itu. Ini adalah menyangkut keumuman maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Hasilnya apa? Kalau itu masih dilakukan dalam keadaan kita berpuasa, falaisa lillahi hajatun. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Aktivitas puasanya tidak dibutuhkan. Tidak dianggap, not recognized, tidak direken, enggak dianggap. Kagak ada pontennya. Pontennya berapa nih puasa? Kagak ada. Kalau ibarat orang jadi petani, melihat padi sudah menguning, berharap itu ada isinya. Tapi kalau berpuasa modelnya begitu, maka sama dengan petani melihat padinya sudah menguning, begitu dipanen gak ada isinya. Namanya padi gabung, kopong, gak ada isinya. Ya isinya sekam. Kalau sekam cocoknya untuk di mana? Dibakar. Ini baru satu hadis tentang siam. Jadi mari kita seriusi siam ini, bukan hanya siam secara konvensional, tetapi siam yang bermakna. Karena siam adalah menahan, yang ditahan bukan hanya hasrat makan, minum, dan jima, tetapi lebih dari itu adalah hasrat bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, baik dengan lisan maupun perbuatan kita. Ini baru mukaddimah ya. Jangan ngantuk dulu sebelum yang satu ini. Lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Di masjid sebelah ketika saya bilang lanjut, memang kita mau lanjut Ustaz. Ternyata maknanya beda lanjut itu. Apa? Lanjut tidur. Ini adalah kebiasaan yang tidak efektif di bulan puasa. Baik. Kita lanjutkan kajiannya Bapak Ibu. Yang kedua, sarana tersebut adalah qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam. Tentang salat malam, kita juga sudah melakukannya secara konvensional. Mungkin akan ada yang nyeletuk. Itu mah udah biasa Pak Ustadz. Kita memang kalau Ramadan biasa tarawih. Saya ingin tunjukkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwa selama ini kita tarawih konvensional. Penasaran? Jangan kemana-mana dulu. Perhatikan hadis yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa al-hafiz ibn Hajar rahimahullah wa 'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala wus ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang biasa ngaji di pesantren tradisional caranya begitu. Qala wus ngendika, berkata, bersabda. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Salatul laili masna masna. Salat malam itu dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, apabila khawatir menabrak subuh, shalla rak'atan wahidatan, salat 1 rakaat. 1 rakaat ini fungsinya sebagai apa? Tutiru lahu, mengganjilkan
ma qad shalla, salat yang telah dilakukan. Mari kita menyelami hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan lewat begitu saja. Salat malam disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan beberapa nama. Tapi tidak ada satupun di antara hadis-hadis itu menyebut penyebutan tarawih. Ya. Namanya yang pernah disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam salatul lail, salat malam. Sebutan lain qiyamul lail. Sebutan lain qama Ramadan, qiyam Ramadan. Sebutan lainnya disebut oleh Allah Azza wa Jalla tahajjud, fatahajjad bihi. Dalam surah Al-Muzammil Allah Azza wa Jalla sebut qumil laila. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat banyak, salat malam tersebut disebutnya witir. Pertanyaannya, apakah itu barang yang beda? Masing-masing sendiri-sendiri? Atau sebenarnya nama-nama yang bervariasi tetapi menunjukkan hakikat barang yang satu? Jawabannya adalah sesuai dengan pertanyaan terakhir. Dia nama yang berbeda-beda, dilihat dari sudut yang berbeda-beda, barangnya, perilakunya satu. Disebut tahajud karena Nabi alaihi salatu wassalam melakukannya setelah tidur, bukan ba'dal isya. Sehingga yang kita lakukan selama ini itu cara kita yang konvensional. Kalau ada yang kemudian bertanya, dan saya sebelum bertanya sudah nebak duluan, Bapak Ibu bakal nanya. Daripada saya babak belur ditanyain, saya jawab dulu. Mungkin akan ada yang bertanya, lah itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga ba'dal isya. Jawabannya, memang untuk konsumsi umat secara awam, seyogianya disuguhkan menu yang cocok dengan kapasitas mereka. Sholat malam itu bagi orang-orang yang belum terbiasa di luar Ramadan berat. Maka yang mungkin mudah bagi mereka adalah ba'dal isya langsung. Karena kalau pakai acara pulang dulu, belum tentu mau balik lagi ke masjid. Betul apa betul? Kalau udah betul jangan dibetulin, karena bisa rusak. Benar apa benar? Baik. Tapi sebenarnya itu adalah tingkatan terendah, selera paling rendah. Kata para ulama, ini tingkatan pertama minimal. Mukmin minimalis, muslim minimalis. Ba'da salatil isya, sebelum tidur salat. Tingkatan berikutnya, dilaksanakannya pada waktu al-atamah. Apa itu al-atamah? Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ada sebutan salat Isya itu afdalnya dilaksanakan pada waktu al-atamah. Kalau ngikuti perkiraan jam dinding kita, maka itu kisaran jam 10 sampai pertengahan malam. Ada yang kuat nunggu salat Isya sampai jam segitu. Berat ya? Berat. Ini udah mulai berat nih, tangganya naik tuh.
di Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setelah sholat Isya dan setelah sholat Maghrib ke Isyanya itu lama, sekitar 1 jam. Maaf, antara azan Isya sampai di laksanakannya sholat Isya itu hampir 1 jam. Setelah itu tidak langsung sholat tarawih, sehingga kalau kita lihat kisaran jam 9. Kalau kita siap nggak begitu. Ini baru tingkatan kedua. Itu masih sebelum tidur. Tingkatan berikutnya adalah dilaksanakan sholat malam ini ba'dan naum, setelah tidur. Dan ini yang paling bagus, paling favorit dilaksanakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Terus habis isyanya ngapain? Langsung tidur. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam punya kebiasaan tidak suka ngobrol, tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka ngobrol-ngobrol setelah Isya. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Ba'da salatil Isya tidur. Dan itu sebenarnya untuk siklus kesehatan tubuh, metabolisme tubuh, homeostasis tubuh, itu yang paling cocok. Makanya di dalam surah Al-Muzammil Allah subhanahu wa ta'ala berikan isyarat tentang aktivitas kita keseharian. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya di siang hari engkau punya kegiatan yang begitu bejibun. Sabhan tawila, sampai disebut sabhan. Sabhan itu apa? Yasbah, swimming. Kalau kita aktivitas harian itu diibaratkan sebagai sebuah swimming, berenang, itu berarti kita harus mengeluarkan effort, tenaga yang besar. Aktivitas kita seharian itu capek. Maka yang paling cocok sebenarnya adalah ba'dal isya istirahat. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Waduh nih Pak Ustadz, kata DKM, ini bisa memporak-porandakan kebiasaan kita. Enggak, saya tidak bermaksud itu. Yang sudah biasa begitu ba'dal isya lanjutkan, itu tetap sah. Saya tidak mengatakan ini tidak sah. Tarawih ba'dal isya sah, tetap sah. Tapi mau naik enggak peringkatnya? Saran saya, sekiranya ini bisa dipakai, maka yang ingin konvensional monggo kerso. Ba'dal isya tarawih. Sekiranya ada yang ingin mengakselerasikan dirinya, laksanakan jam 3 malam. Siapin imamnya. Kenapa perlu imam? Karena dengan adanya imam itulah kita mendapatkan sebuah fadilah yang besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai tuntas,
maka dia mendapatkan pahala atau ditulis pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Dan ini juga sekaligus memfasilitasi para pekerja yang mungkin ba'dal isya baru pulang. Apalagi traffic jam, kemacetan di tol, kemacetan di jalan di mana-mana, orang baru pulang yang shift 2 itu. Ya, kira-kira kalau ba'dal isya pulangnya itu shift 2 ya, yang orang pabrik. Karena saya biasa ngisi di pabrik-pabrik ini, ngisi kajian di pabrik-pabrik. Orang itu mengeluh, Ustadz, kalau kita ikut tarawih di pabrik, pulang kita kemalaman. Tapi kalau pulang kita ke rumah, apa jadinya? Sudah buka terlambat, sholat isya nggak kedapatan di masjid komplek. Please give me solution. Gimana solusinya nih Pak Ustadz? Kalau ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ente ini orang paling beruntung. Tapi masalahnya kembali kepada kebijakan DKM. How are you DKM? How are you? DKM. Boleh nggak saya usul? Ini bukan usil, ini usul. Usul yang tidak usil. Sekiranya DKM lebih arif, bijaksana, sebagaimana yang ingin konvensional difasilitasi, sok gitu. Yang jam 3 malam difasilitasi juga. Ada imamnya, jamaahnya masuk, ya, dia ba'dal isya langsung tidur. Jam 3 malam, bahkan bila perlu dikasih sahurnya juga. Insya Allah kas masjid cukup untuk itu. Bila perlu untuk memberikan stimulus yang bagus dalam masalah ini, supaya orang mengakselerasikan ibadahnya seperti itu, dikasih pengumuman. Yang ikut tahajud, menu sahurnya konro Makassar. Wah, apa itu konro? Perkambingan, sate kambing gitu ya. Ya, apalagi itu kan stimulus. Terutama punten bapak-bapak yang sudah over seket ini akan sangat cocok dengan tawaran ini. Ini tawaran. Jangan selalu apa saja konvensional. Ya, dari dulunya begitu Pak Ustadz. Ya, sampai kiamat pun begitu. Ya, ini kan tawaran. Jangan salahin saya nanti ya. Wah, ini Pak Ustadz ini bikin onar ini. Enggak, ini bukan onar, ini kebenaran. Ya. Lanjut apa cukup segitu saja? Benar lanjut. Lanjut apa? Baik. Hadis ini juga memberitahukan kepada kita bahwa cara sholat malam tuh teknisnya adalah 2 rakaat. Apa maksudnya? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saya lihat wajah-wajahnya, ada yang ingin menyangkal. Tanya Pak Ustadz, sebelum Anda tanya saya jawab dulu. Karena di sini dulu pernah ada penceramah dari sebuah ormas yang mereka punya kebiasaan dari fatwa ormasnya itu laksanakan 4-4-3. Saya harus jawab ini. Ini adalah teks secara tekstual, perkataan Nabi, lisan Nabi yang bicara ini. Sholat malam itu caranya masna. Tidak ada arba'an. 2. Mungkin sebagian kita yang punya kesan lama atau pelajaran lama, dia akan mengatakan hadis Aisyah.
Hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yang mengatakan siapa? Aisyah, bukan Nabi. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi, sehingga apa yang disampaikan adalah kesan beliau. Penilaian dan pengamatan beliau terhadap perilaku Nabi. Bagaimana Nabi melaksanakan sholat malam? Kata beliau, yusalli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan kau tanya betapa bagus dan betapa lamanya beliau sholat 4 rakaat. Summa arba'an, kemudian 4 lagi. Kemudian 4 lagi, berarti sudah berapa? 8. Summa salasan, kemudian 3 rakaat. Maka muncullah polemik. Dikiranya teknis sholat malam itu 4-4-3. Apakah ini kontradiktif, bertabrakan antara hadis Abdullah ibnu Umar dengan hadis Aisyah? Tidak. Dan kalaupun dianggap kontradiktif, bertabrakan, para ulama memiliki manhaj, metodologi dalam memahami 2 atau lebih dalil-dalil yang nampak kontradiktif. Ini sepertinya kontradiktif, anggap itu kontradiktif, anggap itu bertabrakan. Pertama, yang disampaikan Abdullah ibnu Umar aslinya begini. Ya Rasulullah, kaifa salatul lail? Ibnu Umar nanya. Dan kalau Nabi ditanya wajib menjawab. Dan kalau beliau jawab harus dipahami secara tekstual, asalnya seperti itu. Abdullah ibnu Umar nanya, bagaimana caranya sholat malam? Berarti inilah caranya. Masna. Berapa rakaat itu? Tidak ada batasan di dalam hadis tersebut. Sehingga kalau ada yang membatasi harus 23, harus 11, Anda dituntut dalil. Karena Nabi tidak membatasi. Dengan ini saya sekaligus ingin mempersatukan umat yang kekeh harus 11 tidak boleh lebih dengan yang melaksanakannya 23 rakaat. Sering bikin heboh di masjid. Karena yang berpandangan 11 rakaat tidak mau bermakmum kepada yang 23 rakaat, yang 23 rakaat sampai nggak mau bermakmum kepada yang 11 rakaat. Rupanya dua-duanya tidak paham. Dalil ini Abdullah ibnu Umar, beliau menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak memberikan batasan berapa rakaat. Ulama salaf dulu sampai ada yang sholat 31 rakaat, 61 rakaat. Tapi kok Nabi cuma 11 rakaat? Nabi itu sholatnya lama. Segitupun dari awal berdiri sampai waktu sahur itu baru selesai. 11 rakaat. Lah kalau kita 23 rakaat aja setengah jam, kayak supir angkot mabok. Ya, kayak capung kencing. Tuk, 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 tuk. Apalagi yang di Kediri itu. Ya, ada itu yang tarekat itu. Wah, udah itu senam kesegaran jasmani namanya, bukan sholat tahajud. Tarekat itu. Jadi 2 rakaat. Kenapa kesannya Aisyah ini 4? Karena ada jeda istirahat. Sehingga yang 4 ini, yang 2 kali salam ini terkesan 4. 2 salam istirahat. 1 kali pengistirahatan dalam bahasa Arab disebut tarwihatun.
Tarwihatun itu dari kata rehat, pengistirahatan. Satu kali pengistirahatan tarwihatun. Setelah 4 rakaat istirahat, 1 kali istirahat. Naik lagi 4 lagi kata Bunda Aisyah. Itu 2. Tiap 2 kali salam istirahat. 2 kali pengistirahatan dalam bahasa Arab tarwihatan. Naik lagi beliau, kadang 3 rakaat sekaligus, kadang 2 rakaat salam kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Maka beberapa kali pengistirahatan disebutlah tarawih. Tapi penyebutan itu tidak dari Nabi, tidak dari sahabat. Kapan munculnya? Dalam sejarah yang dituliskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam syarah Sahih Al-Bukhari, kitabnya bernama Fathul Bari, beliau menjelaskan di zaman tabi'in, tatkala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pada pertengahan kedua dari khilafahnya itu mengumpulkan kaum muslimin yang berserakan di masjid, sholat malam berjamaah kembali, menghidupkan kembali kebiasaan di zaman Nabi pertama kali. Nah, dilaksanakanlah pada saat itu dengan bentukan seperti itu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Karena istirahatnya panjang, ada yang tidur, ada yang pulang dulu, ada yang buang hajat, ada yang sholat lagi sendiri-sendiri. Makanya banyak riwayat yang dianggap berbenturan. Ada yang bilang 23, ada yang bilang 31, ada yang 45, ada yang 61. Itu adalah person to person. Tapi secara bersama-sama itu khilaf antar ulama apakah 11 atau 23. Itu saja. Tapi pada dasarnya boleh mau nambah berapa. Hasil akhirnya yang penting adalah ganjil. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, walaupun masih sangat banyak yang ingin saya sampaikan, terakhir masalah witirnya. Witir itu bagian yang mana sih? Ada 2 pengertian witir. Witir secara bahasa artinya ganjil. Kalau ganjil itu dihasilkan bisa dari genap plus ganjil atau dibalik ganjil plus genap. Betul apa betul? Ayo kita belajar matematika lagi. Bapak, saya mau tanya. Jangan ngantuk kalau ditanya. Enggak ada sih yang ngantuk. Kalau saya katakan genap ditambah genap sama dengan genap. Ganjil ditambah ganjil sama dengan genap juga. Sampai situ dulu. Kalau genap tambah genap jelas genap. Kalau ganjil tambah ganjil nih masalahnya. Ini yang sering ditanya. Pak Ustadz, kalau saya nih sebelum tidur sudah tarawih bersama imam di masjid. Terus habis bangun tidur sebelum sahur saya punya kesempatan mau sholat tahajud, boleh nggak Pak Ustadz? Saya yakin akan ditanya juga. Saya sebelum ditanya mendingan saya jawab dulu. Karena ini kasus sering kali ditanyakan. Jam 10 malam sudah tidur. Karena banyak orang membangunkan sahur. Bangun juga dia jam 3. Sholat lagi. Rumusnya ini adalah dalam hadis Nabi SAW, la witrani fi lailatin. Intinya tidak boleh ada 2 kali ganjil dalam semalam. Ya iyalah, karena memang ganjil ditambah ganjil sama dengan genap. Sedangkan sholat malam itu harusnya ganjil.
Ya, al-witru haqqun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya witir memang. Jadi kalau sebelum tidurnya sudah sholat bersama imam tuh, di sini 11 apa 23? 11. Ya. Yang 23 jangan berkecil hati, tetap bermakmur. Saya tetap 23, sekali 23, tetap 23, merdeka. Ya nggak apa-apa, tapi tidak usah merusak jamaah. Di sini keputusan DKM-nya 11, terima. Tidak usah merasa gimana gitu. Saya tetap 23 Pak Ustadz, boleh. 11 di masjid, nanti setelah bangun tidur tambahin sendiri. Tapi nggak boleh ganjil lagi, harus genap. Kenapa? Karena ganjil ditambah ganjil lagi jadi genap. Ada juga yang menyiasati begini. Ini yang bersikeras, pokoknya 11. Sekali 11, tetap 11, merdeka. Kemudian ternyata DKM masjidnya memutuskan 23. Ini juga salah kaprah. Ada yang menyiasati, saya mah ikut 8 rakaat saja bersama imam. Sehabis itu saya pulang. Nanti saya tuntaskan sendiri 11-nya. Kenapa? Karena kalau nunggu imam sampai 23 kelamaan. Ini ruginya sangat besar yang seperti itu. Kelewat fadilah yang tadi kita sampaikan. Man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai tuntas, dia dapat pahala sholat semalam suntuk. Karena bersikeras 11, akhirnya apa? 8 rakaat pulang. Saya ingatkan, mau itu di masjidnya 11, mau 23, ikuti aja sampai selesai. Sampai selesainya ini yang penting. Ya. Baik. Kalau ternyata sebelum tidurnya dapatnya genap, ya. Contoh, pulang kerja udah jam 10 malam. Khawatir tidak bisa bangun. Siasatnya bagaimana? Sholat sebelum tidur. Ganjilkan. Tapi sudah capek Pak Ustadz. Sebisa mungkin dapatnya berapa? Boleh 3 rakaat sekaligus, boleh. Boleh 5 rakaat sekaligus, 1 salam, boleh. Wah, enak dong kalau gitu. Ya, memang enak. Sunnah Nabi itu enak kok. Enak. Sunnah Nabi lebih lezat di dalam jiwa daripada Black Forest di dalam lidah. Tahu Black Forest? Itu makanan jorok. Kata Zaidul Akbar itu. Versinya dokter ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi witir itu bisa maknanya ganjil pada bilangan yang ganjilnya. Kalau ditutup dengan 1 rakaat itu yang witirnya. Tapi kalau maknai kedua, 1 ditambah dengan yang sebelumnya yang genap juga sama ganjil. 11 ya ganjil, 23 ya ganjil, 31 ya ganjil, 5 ya ganjil, 7 ya ganjil. Jadi boleh mengganjilkan dengan 1, boleh juga dengan 3, boleh juga dengan 5 sekaligus. 1 salam. Cukup sampai di sini. Silahkan diberi ruang pertanyaan. Sallallahu alaihi wasallam.